Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dija Jamalan Aryanza dengan NIM 23 508 1136. Di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode dari skema umum algoritma greedy. Di sini ada fungsi greedy di mana terdapat parameter himpunan kandidat dengan variabel C yang nantinya outputnya akan menghasilkan himpunan solusi. Fungsi ini akan membalikan solusi dari persoalan optimasi dengan algoritma greedy. Pertama di sini ada deklarasi. Di sini ada deklarasi kandidat dengan variabel X, kemudian ada deklarasi himpunan solusi dengan variabel S. Masuk ke algoritma pseudocode-nya. Pertama, variabel S, himpunan solusi akan diisi dengan himpunan kosong. Dan ada operasi loop, yaitu while do, di mana while not ada fungsi solusi. Ini akan mengecek parameter S, berisi parameter S yang akan dicek, di mana jadi while not solusi. Ini akan membaca himpunan solusi dan juga C. Nah, C ini adalah himpunan kandidat, itu tidak sama dengan himpunan kosong. Tidak sama dengan himpunan kosong. Maka akan dilakukan pengerjaan. Di sini ada fungsi seleksi dengan parameter C, itu himpunan kandidat. Di mana di sini akan melakukan seleksi di dalam himpunan kandidat dari sebuah elemen kandidat yang nantinya akan dimasukkan ke dalam X sebagai kandidat. Nah, jika sudah dilakukan, selanjutnya itu menghapus elemen yang sudah dipilih dari himpunan kandidat. Karena tadi elemennya sudah dipilih dari himpunan kandidat yang dimasukkan ke X. Nah, kemudian kandidat yang sudah ada di X itu akan dikeluarkan dari himpunan kandidat. Kemudian ada operasi if. Jika di fungsi layak akan dicek dengan parameter S gabungan dengan X. S gabungan dengan X. Kandidat, himpunan solusi gabungan dengan kandidat. Dan maka S itu sama dengan X, variabel X yaitu kandidat tadi dimasukkan ke dalam himpunan solusi. Jadi himpunan solusi ini akan berisi X, yaitu kandidat yang tadi ditambahkan. Kemudian if, selesai dari operasi if. Nah, looping ini akan terus berjalan hingga menghasilkan solusi dengan parameter S atau C, yaitu himpunan kandidat itu sama dengan himpunan kosong di sini. Jadi ini akan selesai ketika while solusi not hilang, jadi while solusi dengan parameter S dan juga C, yaitu himpunan kandidat itu sama dengan himpunan kosong. Maka itu algoritma tersebut akan selesai dilakukan. Operasi loopnya akan selesai dilakukan. Dan di sini ada operasi if jika fungsi solusi dengan parameter S dan maka solusi sudah lengkap, maka akan direturn S, itu himpunan solusi. Else, right, tidak ada solusi. Jika tidak, akan dikeluarkan pesan tidak ada solusi. Dan if. Nah, itu adalah pseudocode dari skema umum algoritma greedy. Nah, selanjutnya ini ada penyelesaian studi kasus dengan algoritma greedy. Nah, di sini ada strategi greedy. Pada setiap langkah, pilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Di sini ada fungsi coin exchange dengan parameter himpunan koin dan juga integer. Di sini ada variabelnya, himpunan koin dengan variabel C dan juga integer dengan variabel A.
yang akan mengeluarkan output yaitu himpunan solusi. Di sini akan mengembalikan koin-koin dengan total nilainya sama dengan A, tetapi jumlah koinnya itu minimum. Nah, pseudocode ini pertama ada deklarasi S itu sebagai himpunan solusi dan X itu sebagai koin. Nah, angka awalnya itu S itu himpunan solusi akan diisi dengan himpunan kosong. Kemudian ada operasi looping yaitu while sigma nilai semua koin di dalam himpunan solusi itu tidak sama dengan A dan C yaitu himpunan koin itu tidak sama dengan himpunan kosong. Maka akan dilakukan X ini akan dipilih dari koin di dalam himpunan koin yang memiliki nilai terbesar. Setelah dipilih, koin yang sudah dipilih tadi, yang sudah dimasukkan ke dalam X, yaitu koin nilai terbesar dari himpunan koin, akan dihapus dari himpunan koin, karena sudah dipilih di X. Kemudian ada operasi if. If sigma nilai semua koin di dalam S, himpunan solusi, ditambah nilai koin X yang tadi sudah dipilih, yaitu koin dengan nilai terbesar, itu lebih kecil sama dengan A, maka himpunan solusi akan diisikan dengan X atau koin dengan nilai terbesar tadi dari himpunan koin. Jadi, koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin itu akan dimasukkan ke dalam S, ke dalam himpunan solusi. Dan if and while. Nah, looping akan berakhir saat nilai semua koin di dalam S itu sama dengan A dan juga C itu sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada operasi if. Jika sigma nilai semua koin di dalam S di dalam himpunan solusi itu sama dengan A, maka akan di return S, akan di return himpunan solusi. Karena output dari mesin ini akan menghasilkan himpunan solusi. Dan jika tidak, else akan memunculkan pesan tidak ada solusi. Right, tidak ada solusi. Dan and if. Nah, ini contoh penyelesaian sebuah studi kasus dengan algoritma greedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Royhan dengan NIM 23500811135. Di sini saya akan menjelaskan algoritma greedy untuk activity selection problem. Pertama ada function yang bernama greedy activity selector. Nah, di sini ada beberapa inputan. Pertama ada S1, S2 sampai Sn. Nah, ini merupakan waktu mulainya aktivitas. Lalu ada F1, F2 sampai Fn. Ini merupakan waktu berakhirnya aktivitas. Dua ini merupakan integer. Nah, lalu ada sebuah asumsi yang dimana aktivitas selalu diurutkan terlebih dahulu berdasarkan waktu selesai. Jadi F1 lebih kecil dengan F2 sampai Fn. Nah, pertama kita deklarasi yaitu I, J, N merupakan integer. Lalu A merupakan set of integer. Nah, masuk ke algoritma. Nah, jadi N ini desain dari panjang S. Di S1 dari S1 sampai N. Jadi panjangnya N. Nah, kita mulai dari aktivitas pertama. Nah, kenapa aktivitas nomor 1 selalu dipilih? Karena sudah diurutkan ya, dari sini dari F1 lebih kecil sampai F2 sampai Fn. Jadi F1 ini merupakan waktu terkecil. Jadi kita mulai dari F1. Nah, kita set C. Nah, set C ini merupakan aktivitas pertama. Lalu for I sama dengan 2 sampai N. Nah, mulai dari aktivitas 2 sampai ke N, kita mulai cari
Nah, jadi jika waktu mulai aktivitas ke I lebih besar sama dengan Fj, jadi ini sudah layak atau kompatibel. Nah, maka si I jadi bagian dari himpunan solusi. Jadi ini tuh digabungkan. Nah, ini digabungkan. Nah, kemudian aktivitas ke J digantikan oleh aktivitas ke I. Kenapa? Karena aktivitas ke J sudah selesai. Jadi si FJ ini diteruskan oleh SI. Jadi kemudian J ini sudah selesai, maka naik lagi ke atas. Berulang. Nah, jadi kompleksitas algoritma ini merupakan ON. Nah, sekian penjelasan dari saya.